Dan untuk informasi selengkapnya bagaimana penanganan kasus ini, kami sudah bergabung dengan pengacara dari korban dan juga kakak korban yakni IZH bersama dengan pakar hukum pidana ada Asep Irawan bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Syarif, nanti juga Kang Asep akan bergabung bersama kami. Mas Syarif, ini kan sudah menjadi konsumsi media sosial viral seperti itu. Bagaimana kondisi korban terkini saat ini Mas Syarif setelah mendengar tuntutan dari jaksa untuk pelaku? Ya, artinya begini, terima kasih Mas untuk latar belakang dulu kita coba kita tuntutkan. Nah, persoalan mengenai penanganan itu harus dimiliki oleh korban terkait mengenai informasi dari proses yang kaitannya dengan penanganan kasus ini. Salah satunya adalah informasi mengenai hak korban. Gitu. Yang kami sampaikan bahwa saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Poin A, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Dan poin F, yang harus menjadi catatan adalah mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Kami sekali lagi menekankan bahwa kami selaku kuasa hukum menghormati segala proses hukum acara yang berlaku. Hanya saja yang menjadi catatan adalah keluarga korban dan korban tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Dan hari ini, kalaupun memang sudah dituntut dengan ancaman 6 tahun, kondisi korban dalam penanganan kasus ini memang perlu ada kehati-hatian. Ini mengenai soal traumatik, soal mental, soal psikologi. Nah, ini perlu coba kita dampingi bersama dengan beberapa lembaga-lembaga yang memang itu kaitannya dengan persoalan-persoalan mengenai perempuan. Mungkin gitu, Mas. Baik, Mas Syarif, kita juga sudah ada di Zoom ya, Asep Iwan Iriawan selaku pakar hukum pidana. Mas Asep, saya mau tanya, mendengar peristiwa ini ya, Kang Asep sedang berjalan dan keluarga juga menganggap sidangnya tidak terbuka karena keluarga dapat intimidasi dari kejaksaan, kemudian juga persidangan ini dijalankan tanpa adanya terdakwa dihadirkan ke persidangan, sedangkan korban datang ke lokasi. Seperti apa sebenarnya aturan persidangan itu, Kang Asep? Halo. Prinsipnya sidang itu nyatakan dibuka terbuka untuk umum. Artinya publik bisa menyaksikan siapapun, ya termasuk keluarga korban. Nah, itu yang pertama. Jadi harus nyatakan terbuka. Artinya pasti kan korban dengar sebagai saksi itu. Teman, perlakuan sekarang tadi yang dikatakan oleh penasihat hukumnya ada intimidasi jaksa. Yang pertama saya, loh kok jaksa bisa mengintimidasi korban gitu kan, pasal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan seharusnya karena kejadian di tertentu kan harusnya kan tidak hanya dakwaannya kepada terdakwa itu tidak hanya masalah kesusilaan, ada juga hal-hal lain misalnya harus dibuka, itu yang penting dan itu publik bisa mengikuti. Jangan sampai ada kepentingan tertentu sehingga sidangnya tidak bisa transparan karena kita tidak mengetahui semuanya. Justru di persidangan ini kita akan mengetahui semua kejadiannya, terutama nanti kan kesaksian dari korban, karena korban itu justru yang didengar sidang pertama itu adalah ya kalau pembuktian itu adalah keluar korban dulu yang harus didengar, korban harus didengar dulu. Ya. Baik, Kang Asep, dalam kasus ini ada beberapa tindak pidana yang diduga dilakukan, mulai dari penganiayaan, kemudian juga pemerkosaan, ada juga tentang Undang-Undang ITE. Tapi yang dikasuskan sampai dengan sejauh ini adalah Undang-Undang ITE. Apa yang menyebabkan beberapa kasus lainnya atau tindakan pidana lainnya ini malah belum dapat dijerat hukumnya, malah ITE-nya dulu yang dijerat ini, Kang Asep? Nah justru itu kan pertanyaannya kan ada 27 Junto 45 tentang kesusilaan, padahal jelas ada perlakuan ya tidak mungkin dia melakukan itu yang dalam terpetik ya, entah perkosaan, entah perlakuan terhadap korban itu ya yang sebenarnya di luar itu harus dibuka gitu. Kalau cuma masalah kesusilaan saya kira sangat sederhana gitu. Justru pertanyaan publik itu ini harus dibuka, ada perkara tindak pidana lain harus dibuka. Nah setidaknya sekarang tapi kalau sekarang dakwaannya hanya menjawab itu di persidangan, baik dibuka. Pada ada kejadian lain, misalkan tadi ya bagaimana si terdakwa ini melakukan terhadap korban perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan, apalagi yang bersangkutan ya di lingkungan pendidikan gitu, apa yang dilakukan terhadap anak didiknya itu harus dibuka. Kalau misalkan itu tidak dibuka, ya publik hanya bicara tentang kesusilaan, padahal tadi mau tanda petik misalkan ada perkosaannya lah, ada perlakuan pemaksaannya lah, ada ancamannya lah, itu harus dibuka.
Nah, saya akan kembali ke Mas Syarif nih. Mas Syarif kan sudah ada buktinya ya, pemerasan, ancaman pembunuhan, kemudian juga ada anjuran bunuh diri. Kapan kira-kira dari pihak kuasa hukum akan melaporkan pidana lainnya itu? Oke, baik. Kalau untuk nanti upaya lanjutan, upaya hukum lanjutan, kami akan menunggu perkembangan sampai dengan putusan. Ya, kami ini sangat menghormati itu. Dan yang kedua, sebelum itu, ini harus kita terang benderang dulu nih. Dalam prosesnya itu di sidang kedua itu soal pembuktian bahwa pada saat saksi korban dihadirkan, korban meminta untuk didampingi oleh kuasa hukum di dalam ruang sidang. Nah, pada saat proses perjalanan itu dalam pembuktian, jaksa penuntut umum tidak mampu memperlihatkan bukti otentik ke majelis hakim. Yang nyatanya dalam hukum tindak pidana, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Itu yang harus menjadi catatan. Bagaimana hakim melihat dalam perspektif nanti menilai dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Kalau bukti yang otentik ini, video ini tidak diperlihatkan, gitu. Ini yang harus menjadi catatan. Yang pertama itu. Yang kedua, dan adapun intimidasi yang disampaikan oleh keluarga ke kami terkonfirmasi bahwa ini kedudukan jasa advokat ini dipertanyakan. Jasa advokat ini dipertanyakan karena ada konfirmasi bahwa gak guna memakai advokat. Nah, ini harus saya sampaikan bahwa kita dilahirkan oleh undang-undang. Kita sudah difasilitasi oleh undang-undang. Konstitusi sudah mengatur itu. Di pasal 5 berdasarkan undang-undang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan undang-undang. Maka ini akan menjadi catatan. Gitu. Organisasi kami coba melihat itu bahwa ada kekecewaan gitu. Jadi mungkin itu Mbak, untuk upaya hukum selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan nanti pada saat vonis. Iya, mungkin itu. Mas Syarif, ini kan yang menjadi concern dari korban juga adalah untuk menjerat dari tindakan asusila, ada pemerkosaan di sana. Tapi di satu sisi terdakwa ini meminta bukti pemerkosaan melalui hasil visum, padahal kejadiannya sudah dilakukan di tahun 2021. Bagaimana langkah yang akan Anda lakukan sebagai pengacara? Oke, baik. Nanti akan kami kumpulkan beberapa bukti dalam penanganan kasus ini, dalam dugaan pemerkosaan ini. Itu bukan hanya soal visum. Nanti kita menghadirkan ataupun menyampaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang pendukung lainnya gitu, Mas. Baik. Oke, baik. Nah, kalau dari Kang Asep, bagaimana cara korban membuktikan bahwa ada pemerkosaan tapi di tahun 2021 silam gitu? Ya, yang pertama kan alat bukti yang satu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, ya, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Nah, kalau udah sekarang berlaku undang-undang tentang kekerasan seksual, jadi tidak harus sekali lagi kan sekarang tipis, karena kan hubungannya relasi kuasa. Kalau relasi kuasa kan agak susah, itu satu. Yang kedua, bisa dilihat dari petunjuk itu, keterangan saksi bahwa ada komunikasi yang isinya ya setidak-tidaknya dengan sekarang mengajukan dia memamerkan di media bahwa kalau apa-apa dia akan keluarkan. Berarti ada sesuatu dong. Setidaknya itu kan yang videonya buka itu kan, bahwa dia akan mengatakan kalau terjadi sesuatu gue buka. Nah, berarti ada dong itu. Nah, kalau nggak ada nggak mungkin loh itu dilakukan gitu. Itu logikanya itu aja paling gampang. Nah, kalau soal intimidasi dari pihak jaksa kepada pihak korban nih, Kang Asep, bisa nggak sih dilanjutkan lagi itu? Ya, sekarang ini tersendiri, biar aja nanti mungkin kuasa hukumnya atau korban dia melaporkan ke kejaksaan, ke atasannya. Kenapa seorang jaksa, tanda petik ya, misalkan kenapa harus melakukan intimidasi kepada korban? Justru kan gini ya, perbuatan pidana yang didakwa di jaksaan itu kewajiban jaksa untuk membuktikan. Justru salah satu bukti adalah korban. Kenapa korban harus diintimidasi? Justru harusnya korban dibaik-baikin supaya dia cerita apa yang sesungguhnya. Kalau sekarang ya sekali lagi, kalau korban justru diintimidasi, justru dia akan menguatkan pembuktian dari jaksa. Ngapain jaksa misalkan harus mengintimidasi? Justru harusnya dibaikin supaya nanti korban cerita apa adanya, semua justru akan membuka tabir semua gitu apa yang dilakukan. Itu pertanyaan. Baik, Kang Asep, apakah artinya langkah paling tepat untuk saat ini adalah untuk melaporkan kembali untuk kasus-kasus yang lainnya atau cukup banding saja dengan tetap membawa kasus sebelum-sebelumnya, Kang Asep? Harus dipilah. Ini kan karena dakwaannya undang-undang ITE, biarlah itu berbukti. Tapi nanti kan di fakta-fakta persidangan menjadi fakta hukum akan terungkap. Ternyata tindak pidananya tidak hanya undang-undang ITE, ada perbuatan-perbuatan lain yang harus ditindaklanjuti. Misalkan tadi perkosaan, intimidasi, itu harus ditindaklanjuti oleh penyidik berikutnya. Itu yang pertama. Jadi tunggu proses ini dulu supaya nanti menjadi fakta hukum. Kedua, tadi kalau ada oknum-oknum penegak hukum melakukan intimidasi harus dilaporkan, ya.
ke Komjak atau ke pengawasan kejaksaan supaya mereka diproses gitu. Oke, Mas Syarif, ini singkat saja, bagaimana dengan pendampingan korban sejauh ini? Untuk pendampingan korban yang logika berpikirnya begini, Mbak. Singkat nih. Bagaimana korban menuju kami sebagai kuasa hukum? Yang artinya seharusnya pengacara negara itu sudah mewakili dari korban. Itu saja. Itu jadi pertanyaan besar. Artinya di sini ada titik trust yang hilang dari korban. Baik, artinya ini memang nanti akan ada tindakan hukum selanjutnya. Kita juga masih akan nantikan bagaimana vonis akan dijatuhi setelah jaksa sudah memberikan tuntutan. Kita akan doakan terbaik untuk kasus korban ini. Terima kasih Muhammad Syarifain, pengacara publik LBH Rakyat Banten, dan juga Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.